Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka sebelum kami menyampaikan ini juga ada pertanyaan masyarakat, dan ini wajar sekali pertanyaannya, karena selama ini kita memperoleh dua kondisi, terutama berhubungan dengan apa yang pernah kami sampaikan tentang bid'ah dan sunnah. Jadi di tengah-tengah masyarakat ini sangat gaduh. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fadala alaina bi ni'matil Islam wal iman. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa khairil insan. Wa ayyuhal ikhwan isbiru wa sabiru wa taqullaha la'allakum tuflihuna fi sa'iri zaman. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kita lanjutkan pengajian kita, lanjutan dari apa yang telah kami sampaikan kemarin, yaitu sehubungan dengan bahayanya perpecahan umat, meskipun dibenarkan kalau kita berbeda pendapat. Karenanya perpecahan itu adalah sangat merugikan kepada diri kita sendiri, kepada masyarakat, bahkan kepada bangsa kita. Sejarah telah membuktikan bangsa kita ini telah terjadi pada masa lalu, yaitu telah terjadi perbedaan pendapat, perselisihan yang menyebabkan bangsa kita mudah dijajah oleh orang di luar negeri kita, bahkan dapat merugikan dalam semua bidang, termasuk bidang agama yang kita yakini bersama. Pada malam hari ini kita akan membahas sebuah topik yang barangkali mengantisipasi kemungkinan yang tidak baik yang kita terima, dan yang kedua adalah peluang untuk memperoleh kemajuan di masa-masa yang akan datang. Ni'madani ma'ghunun fi kasirin nas jadi intinya ni'madani ma'ghunun fi kasirin nas. Di antaranya intinya bahwa ada dua hal yang sangat dirugikan kepada manusia, yaitu pertama al-fursah, yaitu mengisi peluang. Jadi peluang yang ada kita lupa apa yang harus dikerjakan. Maka karenanya pada malam hari ini tentu saja kita bisa menghayati, memahami kondisi yang berkembang sekarang dan kondisi kita masing-masing. Sehingga
kita sering karena lupa kepada peluang yang ada, maka kita tertinggal di belakang. Bukan saja dengan orang yang lebih maju, sesama kita sendiri. Inilah yang perlu kita antisipasi. Salah satu yang dianjurkan di dalam agama, bahwa dalam hidup ini perlu diperhatikan apa saja yang sifatnya positif bagi kita sendiri. Di samping juga kita merasakan ada hal-hal yang negatif. Yang negatif itu yang tidak layak kita pikul, bahkan akan merugikan kita sendiri. Jadi dengan demikian, ketika kita berhadapan dengan situasi yang tidak baik ini, bagaimana sikap? Maka ada istilah muhasabah, menghitung kembali kondisi kita. Karena pada semua kondisi baik sebenarnya kepada kita semua. Kalau diberi senang itu baik, diberi susah juga baik. Baik dan tidak baik tentu tergantung kepada sikap menyikapinya. Jadi inilah yang diungkapkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi kulli syai'in khairun. Semua kondisi baik, semua hal baik, semua masa baik. Maka bila kita menerima musibah, ada sesuatu yang tidak senang, kita bersabar. Maka kesabaran itu akan menghasilkan sesuatu yang baik. Barangkali Allah sengaja mencoba kita untuk diangkat martabat, diberi sesuatu yang selama ini belum kita peroleh. Kemudian yang kedua, bila diberi nikmat kita bersyukur. Dengan syukur itu, di samping kita akan ditambah oleh Allah yang belum ada, dan bahagian dari amal kebaikan. Kita hanya bersyukur. Mana bersyukur? Wad'u syai'in fi mahalli, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi bersyukur itu adalah kita selalu memanfaatkan fungsi apa yang kita peroleh itu. Barangkali kalau kita diberi ilmu, maka harus rela memberi kepada yang lain sebagai ibadah. Demikian pula kalau diberi harta, maka dalam hadis disebutkan, maka lahu malun falyatasaddaq bimalih. Orang yang diberi harta maka menyumbanglah dengan hartanya itu. Dan wa mangkala wa ma kana lahu quwwatun falyatasaddaq bi quwwatihi. Dan bagi orang yang diberi power, kekuatan, kekuasaan, maka juga harus bersyukur dengan cara memanfaatkan kekuatan itu pada hal yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah telah mengingatkan kita, ini adalah suatu yang sangat penting. Maka sebelum kami menyampaikan ini juga ada pertanyaan masyarakat, dan ini wajar sekali pertanyaannya. Karena selama ini kita memperoleh dua kondisi, terutama berhubungan dengan apa yang pernah kami sampaikan tentang bid'ah dan sunnah. Jadi di tengah-tengah masyarakat ini sangat gaduh, yang menyatakan bahwa bid'ah itu sesat dan bid'ah itu akan mengakibatkan masuk neraka. Jadi dari demikian tentu timbul pertanyaan ketika kami menjelaskan bahwa bid'ah sebenarnya tidak semuanya dilarang.
karena arti daripada bid'ah adalah sesuatu yang tidak ada contoh pada Nabi. Maka dalam hal ini yang perlu digarisbawahi, yang tidak contoh pada Nabi bukan dalam semua hal urusan dunia, tapi urusan agama. Maka dengan urusan agama yang kita ada-adakan sesuatu yang tidak ada dalam nas, itu namanya bid'ah. Maka inilah yang dilarang. Bahkan menurut Imam Nawawi, ini yang lebih penting pada malam ini kami jelaskan supaya bisa kita dudukkan pada tempatnya. Al-hamal aula min ihmal, meletakkan pada tempatnya lebih bagus daripada ihmal, menghilangkan semuanya. Karena kita tidak suka, kita hilangkan, tidak perlu dibilang. Misalnya yang menyatakan bahawa bid'ah sesuatu yang tidak ada contoh pada Nabi, maka diletakkan pada semua keadaan, itu sangat bermasalah. Karena prinsip daripada bid'ah itu tidak semua masalah yang baru yang tidak ada contoh pada Nabi adalah disebut bid'ah. Bid'ahnya adalah urusan agama, urusan hukum. Jadi kalau urusan-urusan duniawi, urusan kemasyarakatan, itu sesuai dengan kemaslahatan masyarakat. Bahkan kemaslahatan yang sifatnya umum lebih utamakan daripada kemaslahatan pribadi. Maka karenanya Imam Nawawi menjelaskan bahwa bid'ah itu bisa terjadi sampai 5 macam. Yang pertama muharramah, yang haram, mungkarat, yang dilarang. Yang kedua bid'ah, sesuatu yang baru itu tapi wajib dikerjakan, tidak disebut sesat. Dan disebut sesat tentu letaknya di mana? Sesuatu yang memang mendukung prinsip-prinsip syariat. Bahkan ini pernah disampaikan, seperti kita naik haji. Naik haji itu dalam ayat hanya 2 macam, masyi, berjalan kaki, dan dengan kenderaan unta, kuda dan sebagainya. Jadi dengan demikian haji tidak wajib bagi orang Aceh. Kan tidak mungkinlah berapa lama kita berjalan ke sana, walaupun dengan kuda sekalipun, dan lebih-lebih tantangan di lapangan. Maka membuat sarana untuk sampai ke haji wajib. Membuat waktu yang wajib yang tidak ada pada Nabi justru wajib hukumnya. Ma la yatimul wajib fahuwa ilal wajib. Maka sesuatu yang tidak bisa dilakukan yang wajib, kecuali ada sesuatu yang suatu itu wajib. Al-wasailu hukmul maqasid. Kaidah usul, sarana untuk sampai kepada tujuan sama pentingnya dengan tujuan. Maka karenanya ketika ada pertanyaan, bagaimana Pak bid'ah bisa wajib? Nah, jadi permasalahannya karena kita tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Yang bid'ah yang berbahaya bagaimana? Bid'ah yang bertentangan dengan agama, bid'ah yang diharamkan oleh agama. Maka dengan demikian bisa saja bid'ah itu adalah dianjurkan oleh agama. Nah, seperti contoh tadi, dan banyak. Banyak lebih-lebih yang sifatnya sunat. Ada yang bid'ah sunat, ada yang bid'ah wajib, jaiz, mubah. Bahkan ada yang bid'ah menjadi syirik. Itu yang menyangkut dengan akidah. Nah, kita harus meminta pada Allah, tapi kita meminta pada makhluk Allah, pada kayu, pada batu dan sebagainya. Ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Dan ketika tidak pernah bid'ah, tapi bid'ahnya apa? Syirik. Kalau kita lakukan adalah melahirkan akibat yang besar. Maka ada istilah yang ada mukaramah dan sebagainya. Intinya agama kita ini adalah lempang, mudah
tidak ada sesuatu yang dipersulit. Dengan demikian, bagi orang yang telah memahami letak sesuatu pada tempatnya, tidak ada perbedaan, akan menerima saja. Jadi bid'ah yang haram, bahkan ada yang menjadi kafir, syirik, yaitu bid'ah mana? Bid'ah yang menyimpang dengan akidah, yang menyimpang dengan prinsip-prinsip syariah. Seperti ada rukun iman, ada 6, kita potong sebahagian. Ada rukun Islam 5, kita anggap tidak ada 5 lagi. Seperti sekarang ada pendapat yang pendapat semua agama masuk surga. Itu sebenarnya sesuatu yang tidak sehat, tetapi kenapa terjadi? Inilah yang disebut sesuatu yang diadakan yang tidak ada contoh pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, bagaimana caranya? Bid'ah berbahaya sekali, benar, kalau bid'ah itu bertentangan dengan agama. Tetapi kalau memang agama menganggap yang baru itu sangat bermanfaat, maka hukum bisa wajib, bisa sunat, bisa boleh, atau makruh. Seperti bidang pendidikan sekarang. Bidang pendidikan sekarang, dahulu pendidikannya, kita kalau belajar dahulu, pelajaran umum dengan agama itu harus jelas, harus banyak agama, tidak boleh banyak umum. Ini pendapat lama. Tetapi kalau kita letakkan semua urusan dalam kehidupan ini diatur oleh agama, maka dengan demikian tidak ada istilah umum dan agama. Umum dan agama, maka digontor. Ketika kami tanya dulu waktu kami berkunjung mencari contoh pendidikan yang maju, maka dijawab 100% agama di sini dan 100% umum. Pas sekali dijawabnya 100% semua, 100%. Intinya pendidikan sesuai dengan kebutuhan, bukan dengan persen-persen itu. Kalau anak apa yang diajarkan, mungkin lebih banyak hal yang sifatnya pokok, belum pengembangan. Dan bagaimana dengan orang dewasa, apalagi orang-orang yang sudah berumur, lain lagi sistem pengajiannya dan sebagainya. Jadi dengan demikian, jamaah yang berbahagia, hukum di sini tidaklah bertentangan sesuatu dan yang lainnya. Artinya benar bid'ah itu sangat berbahaya, bahkan menghapuskan amal yang baik kita, seperti yang sudah diterangkan, man ibtada'a bid'atan nasallahu sunnata mislaha. Orang yang melakukan bid'ah adalah orang itu akan dihapus kebaikannya, dicabut kebaikan yang pernah dilakukannya. Maka karenanya orang mengerjakan ibadah tidak ada nilai apa-apa karena sudah dicabut. Kenapa dicabut? Karena dalam prakteknya sudah melakukan bid'ah. Ini demikian. Ini dengan ada kategori ini kita sudah mampu memilih dan memilah. Maka inilah di dalam istilah usul fiqh disebutkan, ya, disebutkan bahwa untuk tidak terjadi masalah harus memahami masalahnya itu. Jadi harus jelas apa yang disebut. Sekarang di TV saja saya muak mendengarnya, asal saja sudah diungkapkan. Apalagi yang lahir daripada ulama, yang ulama sudah memahami entah apa tujuannya. Yang sesuatu yang sudah jelas dilarang dianggap itu sesuatu yang penting. Nah ini adalah sesuatu yang tidak, dan bahkan ada juga yang suka menuduh. Nah, ini yang paling bahaya lagi, suka menuduh. Sedikit-sedikit sudah kafir dan sebagainya, sudah sesat. Masalahnya benar, sesat dan kafir itu ada tempatnya. Maka karenanya disebutkan amru syai'in di salam itu istilah al-istilahu wa syai'in fi mahallih.
Jadi meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ma'udhi'al amru idzan sarafa idza utilka insarafa ilaih. Ketika orang menyebut sesuatu, maka kembalilah kepada hakikatnya, bukan di generalisir, artinya dijadikan semua sama. Tidak boleh. Jadi dengan demikian tidak ada perbedaan lagi dalam masyarakat. Kalau kita mendengar sesuatu yang tidak enak, kembalilah bagaimana sebenarnya bid'ah itu. Apalagi dalam kegiatan sekarang boleh mengadakan sesuatu kebaikan. Kebaikan itu tidak pernah dipraktekkan oleh Nabi. Apakah kebaikan yang tidak dipraktekkan oleh Nabi juga bid'ah? Tidak. Misalnya begitu. Dengan niat kita sudah bisa memilih. Bid'ah ya bahaya, tapi kalau menyangkut dengan sesuatu yang dilarang, dengan kaedah, dengan prinsip-prinsip agama. Jadi kalau tidak dilarang, itu bebas saja. Jadi bebas saja. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bahkan Allah tidak akan memberatkan seseorang kita ini kecuali diberi lapang. Sesuatu yang diberi lapang boleh, silakan, dan sebagainya. Jadi dengan demikian barangkali penting kita ingat bahawa sesuatu yang terjadi dalam menetapkan hukum kembali kepada alasan, kepada prinsip, kepada definisi, dan sebagainya. Maka di sana di dalam kaidah usul disebutkan al-hukumu yadurru ma'illah wujuda wa adama. Hukum itu berkembang berdasarkan alasan. Ada alasan, ada nas atau tidak nas. Ada nas, sudah jelas, maka hukumnya berdasarkan nas. Tidak ada nas berarti hukumnya berdasarkan tidak ada nas. Maka alasan itulah yang melahirkan hukum. Al-illatu jalibatul bil hukmi. Maka illatlah alasan itu pula yang menarik sesuatu hukum. Saya yakin lebih-lebih di Aceh ini banyak ulama, apalagi banyak ulama pesantren. Maka kalau ulama pesantren berselisih sesama ulama pesantren, ini seperti orang tidak membaca kitab. Kalau membaca kitab pasti tidak akan terjadi perbedaan. Tidak beroyan. Maka kalau ada juga perbedaan walaupun sudah membaca kitab, itu hak seseorang menurut keyakinannya. Maka inilah disebut dengan ikhtilaf. Ikhtilaf karena alasannya seperti itu. Dengan demikian hukum itu bisa saja berubah dengan sebab berubah masa, waktu, kebutuhan. Inna tayyural ahkam bitaghayyuril asman. Perubahan hukum terjadi disebabkan perubahan masa. Masa apa? Kebutuhan. Misalnya kalau nafkah orang Aceh, nafkah istri itu ada disebutkan. Tapi kalau di Aceh ada daging lagi, ini masalahnya. Itu uruf juga dikuatkan oleh agama selama dikehendaki oleh uruf itu sendiri. Asyiruna bil ma'ruf dalam ayat juga disebutkan. Demikian pula perubahan-perubahan itu sebenarnya kebutuhan, seperti pendidikan, seperti yang telah kami sampaikan sekarang. Kalau kita di pesantren, saya sebagai salah seorang pimpinan pesantren dan bukan satu tempat, jadi sudah patut kita meninjau kembali sesuatu yang tidak layak lagi. Misalnya cara belajar, duduk seperti duduk kita di masjid ini. Tapi mungkin lebih bagus kalau kita duduk di kursi, maka diaturlah kursi, ada kursi sehingga kita tidak mudah bosan. Dan banyak lagi hal-hal yang memang perlu ditinjau. Dalam agama pun disebutkan hifdzul qadim salih bi akhdil jadidil aslah. Dibenarkan kita yang pertama menjaga apa saja yang baik-baik masa lalu kita lanjutkan. Tidak ada masalah dalam agama. Maka karenanya jangan kita merasa
tersinggung. Ya, tersinggung kalau yang lama itu dipertahankan. Lebih-lebih Aceh ini ada suatu kelebihan. Masyarakat Aceh tidak mau mudah berubah. Kalau tidak pasti itu adalah harus dirubah. Maka karena yang harus bagaimana? Yang nampaknya lebih bagus dari yang lama. Ini contohnya banyak dan tidak perlu disampaikan pada tempat ini. Misalnya kalau dulu tidak ada sekolah di pesantren, bahkan kami mencanangkan pesantren terpadu itu sehingga rekan-rekan memprotes, bahkan disuruh tutup pendidikan yang sifatnya seperti itu. Kami sabar saja. Karena sabar apa? Karena kami yakin bahwa yang diprotes itu karena belum tahu. Tidak kami beri jawaban. Udahlah, dalam rapat umum dinyatakan bahwa pesantren Lumutu itu harus ditutup karena tidak sesuai dengan kondisi pendidikan di Aceh. Yang kawan saya begitu, maka akhirnya saya tidak membalas. Tapi akhirnya mengakui semua apa yang kita lakukan benar, dan bahkan pimpinan-pimpinan pesantren juga mengantar anaknya ke tempat kita. Ini namanya sudah mengaku. Dan ini suatu kenyataan sampai sekarang. Maka ternyata dengan ada terpadu ini, anak-anak kita di Aceh sudah berkecimpung dalam semua bidang. Bahkan ada yang sudah jadi kodim, sudah jadi kapolres, yang bidang keamanan sudah jadi dosen, dan macam-macam. Bahkan kemarin ada satu kantor, mulai dari ketua, wakil ketua, kepala kantor adalah anak pesantren. Jadi ke depan akan lebih maju lagi. Seperti kami lihat, ada orang yang berkunjung ke rumah sakit, ternyata alumni anak pesantren itu sampai 56 orang sudah jadi dokter, sudah menjadi macam-macam. Ini adalah sebuah terobosan. Kalau kita tidak pernah merubah pola, hanya saja karena kita sifat umum, yang umum itu pun tidak diterjemahkan apa pelajaran umum. Bahkan terus terang saya sendiri tidak tahu kenapa. Jadi ada yang pendidikan, karena kita pendidikan umum itu juga menjadi favorit, sehingga anak-anak kemana saja ikut bisa lulus dan sebagainya. Jadi inilah sebenarnya salah satu perubahan. Dengan demikian jamaah yang berbahagia, jawaban pertama, kenapa yang bid'ah jadi wajib? Bid'ah mana? Bid'ah yang tidak bertentangan dengan agama. Bahkan ada bid'ah yang dianjurkan oleh agama. Dan contohnya banyak, nanti akan disampaikan di waktu lain. Kemudian selanjutnya, dalam menyikapi berbagai masalah, seperti yang tadi, kita harus belajar. Jadi dengan ilmulah, innal ilma yunasilu mansilatal akhyar. Dengan ilmulah yang menempatkan kita apa yang kita butuhkan, apa yang kita pilih. Jadi misalnya sekarang tidak lagi orang-orang Dayah itu kaku, karena mereka juga sudah tampil dalam berbagai bidang. Maka ada kawan yang menelpon saya, kalau kita dulu sudah mulai 20 tahun yang lalu, mungkin kita sudah sangat berjaya. Hanya baru sadar bahwa bukan 50 tahun yang lalu. Kalau 20 tahun lalu sudah mulai, 30 tahun lalu sudah mulai. Jadi inilah sebenarnya jamaah yang berbahagia, makna kita belajar inilah. Bahkan terus terang jamaah yang berbahagia, saya banyak berbeda pada awalnya dengan rekan-rekan di Dayah. Dan saya tidak pernah berkecil hati, apalagi kalau di warung-warung kopi dihujat macam-macam. Itu sebenarnya kita harus letakkan. Kenapa? Karena belum tahu. Buktinya apa? Setelah tahu mereka datang. Maaf Pak Ustaz,
lun tuduh drone macam-macam, ternyata cara drone kabutui. Bahkan pernah kami undang orang-orang yang berlawanan, kita undang diskusi, ternyata apa yang kita sampaikan adalah sudah diterima. Karenanya dalam kesempatan ini kita mulailah ingin melihat mana yang positif, mana yang bermanfaat, mana yang lebih maslahah, dan itulah yang dikerjakan. Mengerjakan sesuatu yang bermanfaat itu adalah rasa syukur. Bahkan hadis Nabi diingatkan kepada kita, ini penting sekali. Kita ambil dari kitab Khutbah Rasulullah SAW. Dalam khutbah beliau menerangkan bahwa man lam yaskuril qalila lam yaskuril katsira, wa man lam yaskurin nasa lam yaskurillah. Atahaddusu bi ni'matillah wa huwa syukrun wa tarkuha kufrun wal jama'atu rahmatun wal firqatu azabun. Ini hadis yang 183 dalam khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya orang yang tidak menyadari kebaikan, tidak pernah bersyukur walaupun sedikit, maka dia tidak akan menjadi orang bersyukur walaupun diberi banyak. Ini inti dari singkat hadis ini. Syukur sangat penting. Sedikit kita peroleh, kita bersyukur. Karena apa? Akan mempengaruhi sifat kita juga akan bersyukur pada yang banyak. Dan bersyukur kepada yang banyak itu lahir daripada rasa syukur yang kecil. Maka karenanya Sayyidina Ali menyatakan bahwa orang yang bersyukur pada hakikatnya orang ingin maju. Ingin maju walaupun sedikit. Kenapa? Karena akan diberikan yang lebih besar lagi. Bahkan Imam Syafi'i juga menyatakan orang yang bersyukur berarti ia menunggu nikmat baru. Jadi kalau kita diberi rezeki, diberi jabatan, diberi macam-macam yang lebih bagus, maka kita bersyukur saja. Dengan demikian akan diberi yang lebih bagus lagi. Tapi kalau kita lupa daratan, maka itulah ini yang disebutkan lanjutannya. Dengan demikian orang yang tidak bersyukur pada manusia, kita tidak pernah berterima kasih, tidak menghargai orang lain. Yang benar kita, yang berjasa kita, yang baik kita. Bahkan kalau perlu orang yang tidak sejalan dengan kita fitnah, kita caci. Ini berarti lam yashkurillah. Orang itu tidak bersyukur kepada Allah. Maka Allah menghendaki apa saja yang berhubungan dengan manusia, kita berterima kasih saja. Jadi Allah akan memberi yang lain yang lebih besar lagi. Kemudian yang terakhir, yang keempat, wa tahaddusu bi ni'matillah syukrun. Dan kita memperlihatkan nikmat Allah itu rasa syukur. Kita memperoleh sesuatu merupakan nikmat. Nikmat yang kita terima, maka yang nikmat yang terima itu dipraktekkan, diumumkan. Saya mendapat untung hari ini banyak. Jadi jangan seperti Cina ya, lugi. Jadi tengah laba, tengah rugo. Ini strategi orang Cina. Karena saya lama bergaul dengan Cina, ketika dulu berkecimpung membeli cengkeh ya, Jadi ini banyak sejarah karena akhirnya menjadi kawan dekat. Jadi dengan demikian mengumumkan, memberitahukan nikmat yang kita peroleh itu sebagai tanda syukur. Jangan menyembunyikan. Cara memperlihatkan nikmat itu
Nikmat apa yang kita peroleh? Nikmat ilmu, kita mengajar. Nikmat harta, kita menyumbang dan sebagainya. Dan yang ketiga, watarruhu kufrun. Orang yang lupa mensyukuri, lalai, membiarkan saja seolah-olah yang didapat itu kemampuan kita sendiri, tidak ingat lagi itu adalah bantuan kawan, rezeki dari Tuhan. Kita lupa itu adalah kufrun. Ini tegas sekali ya, Rasulullah menyatakan kufrun, bisa menjadi kafir. Jadi dengan demikian seorang menjadi kafir macam-macam, salah satu di antaranya seperti ini. Maka ada orang hadis Rasulullah yang diangkat, ada orang paginya Islam tapi sorenya sudah kafir. Apakah ini salah satu? Kita tidak berani menyampaikan ini. Yang penting orang yang lalai, yang menyembunyikan nikmat Allah, yang menyembunyikan kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh orang, kita lupa, maka itu bahagian dari kufrun. Kufrun ini dua arti, yaitu ingkar nikmat. Seperti orang berkelahi dengan suami isteri, wate kapu bunge ke promo kafe kan, hai kafe. Nah, dalam praktek dalam masyarakat, hai kafe. Jakwa kampung macam-macam. Yang kamu di pengadilan sangat memahami kondisi ketika suami istri marah. Yang keempat, wal jamaatu rahmah, bersatu kompak dalam bermasyarakat sebuah rahmat. Rahmatnya apa? Akan diberikan oleh Allah nikmat-nikmat yang belum kita terima. Maka jamaah itu bersatu itu pasti rahmah. Maka dengan demikian apa maknanya? Wal firqatu adzabun. Kalau kita bermufarakah, berselisih, itu akan menerima azab. Apa azab? Sanksi. Maka sering orang karena ribut-ribut ujungnya rugi. Maka karenanya kami juga mengharapkan pada rekan-rekan dan rekan juga mengharapkan kepada kita dalam situasi sekarang ini harus benar-benar kita menjaga kekompakan, menjaga kebersamaan. Kalau ada yang berselisih, dikompromikan. Karena dalam kaidah usul disebut al-jama' aula minan nakad. Jadi berkompromi itu lebih bagus daripada berselisih. Kemudian azab dan selain-lainnya al-firqatu azab. Jadi perbedaan, perpecahan itu kita akan menuai kesengsaraan, akan menuai akibat-akibatnya. Maka harus kita yakin semua masalah di dunia ini yang tidak dilakukan secara kompak, secara berjamaah, yang melahirkan rahmat, itu tidak ada faedah sama sekali. Apalagi yang kita cenderung membuat firqah-firqah. Memang bahkan ada saya dengar, saya bertanya kepada seorang ulama besar yang saya yakin di Jakarta, kenapa sekarang perbedaan bukan saja antara orang Islam dengan di luar Islam, sesama kita. Inilah tanda-tanda kita akan menerima azab. Maka Indonesia ada perkiraan akan menerima berbagai masalah akibat daripada kita tidak membangun kebersamaan, kita tidak membangun persatuan dan sebagainya. Jadi karenanya jamaah yang berbahagia dalam kesempatan malam ini tentu saja untuk memilih dan memilah prinsip-prinsip yang lebih penting, yaitu apa yang dikatakan oleh Ibnu Katsir,
Ini saya membaca tadi Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ya. Ibnu Katsir la yuqbalul amalu hatta yajtami'a rukunain. Semua kegiatan kita tidak akan diterima oleh Allah sehingga harus ada dua prinsip, dua rukun. Yang pertama sawaban wa muwafaqatan li syariah. Yang pertama adalah tepat sesuai dengan kehendak syariat. Itu yang pertama. Apa saja kegiatan kita asal sudah tidak menyimpang dengan syariat, itu akan diterima oleh Allah. Dan yang kedua khalisan minal isyrak. Dan yang kedua adalah aman daripada sifat-sifat syirik. Karena ada orang yang menyatakan, orang menganalisa umat Islam sekarang sudah banyak terjerumus dalam praktek-praktek yang menyebabkan syirik. Jadi dengan demikian jamaah yang berbahagia, mudah-mudahan ini satu sudah dijawab tentang kenapa bid'ah ada yang wajib, sudah dijawab, dan uraiannya nanti kalau ada perlu tambahan kita lanjutkan. Dan kami paling senang kalau ada pertanyaan, apalagi tantangan. Kita hidup ini tidak perlu mencari menang, tetapi mencari berkah. Cara berkahnya apa? Apa yang dikerjakan itu sesuai dengan petunjuk. Dan kita harus berani mengalah kalau memang ada saran-saran untuk membangun, untuk lebih bagus. Dan kita ini sudah juga membuktikan di lapangan, ketika ada orang tidak senang, kita tidak perlu marah, tidak perlu kecil hati, apalagi memfitnah lagi. Itu tidak ada faedah. Kenapa? Karena sifat yang seperti itu akan merugikan diri kita sendiri. Maka disebutlah di dalam, ini sudah habis ya. Jadi nanti kita sebutkan ini ada orang-orang yang diberi kemenangan. Diberi kemenangan itu ada 3 hal yang diberi kemenangan, dan kita lanjutkan pada malam Rabu yang akan datang. Maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشروا لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا. والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا. لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا. وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا. للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا. مختار